Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari menantu yang diremehkan. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Pengawal itu mengangguk dan pergi. Hari ini, keberadaan Cynthia di sini hanya sementara, dan tidak ada orang yang mencurigakan yang mengikutinya sepanjang jalan. Jadi pada dasarnya tidak ada kemungkinan akan ada bahaya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Pengawal itu menunggu di pintu, dan Cynthia berkata kepada bosnya, "Bisakah kamu membawaku masuk sekarang?" Bos tersenyum dan buru-buru berkata, "Petugas kami yang akan mengantarkan Anda." "Saya juga tidak bisa masuk." "Oke cepat," Cynthia mengangguk, dan mengikuti petugas itu ke spa kecantikan. Toko salon kecantikan ini agak dalam, dengan meja depan dan lobi di luar, dan kemudian tempat pemandian melalui promenade, kemudian ruang spa masuk lebih dalam. Alasan mengapa ruang spa ditempatkan di bagian terdalam, karena para tamu yang datang ke spa untuk relaksasi total akan sangat tidak nyaman bila ada kebisingan. Jika terlalu dekat dengan bagian luar dan dekat dengan jalan raya, maka getaran dan suara klakson mobil yang melintas akan sangat jelas terasa. Setelah Cynthia mengikuti petugas itu melalui koridor yang dalam, dia datang ke salah satu ruang spa. Petugas itu dengan hormat berkata kepadanya, "Silahkan, Nyonya, tunggu di sini sebentar, dan saya akan membawa Nona Rika setelah dia keluar." Cynthia bersenandung, mengeluarkan 1 juta uang tunai dari tas ransel Hermes terbatasnya, menyerahkannya padanya, dan menasihati, "Jangan bilang pada Rika kalau aku menunggunya di sini. Segera bawa dia masuk, mengerti?" Petugas itu dengan senang hati menerima 1 juta itu, dan berkata dengan bersemangat, "Jangan khawatir Nyonya, aku tidak akan mengatakannya." "Oke," Cynthia mengangguk, "cepat keluar." "Siap, Nyonya." Setelah petugas keluar, Cynthia mengerutkan kening dan melihat sekitar ruangan dengan jijik. Dia mengeluarkan cek yang ditulis lama sekali dari tasnya. Jumlah di cek itu 100 miliar, yang rencananya akan dia gunakan untuk membeli Rika. Namun, semakin dia melihat lingkungan kelas bawah dari salon kecantikan ini, semakin dia menghela nafas di dalam hatinya. Rika benar-benar datang ke tempat ini untuk melakukan spa. Dia pasti seseorang yang tidak pernah mempunyai uang banyak. Memberi dia 100 miliar, itu terlalu berlebihan. Memikirkan hal ini, Cynthia memasukkan kembali cek 100 miliar ke dompetnya. Dia merasa, jika dia ingin membeli wanita murahan seperti Rika, 100 miliar untuk memanfaatkannya, itu terlalu banyak. Akibatnya, dia mengeluarkan buku cek lagi dan menulis cek senilai 10 miliar. Dia berencana untuk mengambil cek senilai 10 miliar ini untuk membujuk Rika dan memaksa putrinya untuk menceraikan Tama. Dengan cara ini, misinya ke Jakarta kali ini akan selesai. Setelah menulis cek senilai 10 miliar, dia mengeluarkan syal sutra Hermes dari tasnya dan meletakkannya di sofa sebelum duduk. Saat ini, Rika masih berendam di bak mandi. Dia sudah lama berendam, dan alasan kenapa dia masih tidak ingin keluar karena dia tahu bahwa mandi kelopak susu memiliki efek pelembab yang baik pada kulit, jadi lebih baik untuk berendam sebentar lagi. Arkan dan Glenn saat ini membawa beberapa pemuda yang kuat dan mengemudikan mobil van besar ke pintu belakang salon kecantikan. Arkan mengeluarkan telepon, menelepon bos salon, dan bertanya, "Saudara Badawi, bagaimana persiapannya? Apa kamu sudah membuat Rika tertidur? Aku sudah menunggu di pintu belakang." Bos berpikir dalam hati, "Aku belum mendapatkan uang ekstra 5 juta. Jadi aku harus menunggu 5 jutaku dulu sebelum melakukannya." Jadi, dia berkata kepada Arkan, "Arkan, tunggu sebentar, Rika sedang mandi, tapi jangan khawatir, aku akan menyiapkan air yang ada obat tidurnya. Setelah mandi, aku akan memberikan dia air untuk minum,
dan kamu tunggu dengan sabar kode dariku. Begitu dia tertidur, aku akan meneleponmu. Jadi kamu bisa masuk dan melakukan rencananya." Begitu Arkan mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, "Saudara Badawi, kamu sangat bisa diandalkan. Baik, kalau begitu, aku akan menunggu sebentar lagi, dan segera memberitahu aku jika sudah waktunya." "Oke, tunggu saja kabar dariku." Rika berendam selama 10 menit lagi, merasa kulit di tubuhnya agak pucat. Dia segera keluar dari bak mandi dengan terburu-buru. Setelah dia keluar, dia segera membunyikan bel servis, dan petugas bergegas masuk dengan handuk bersih di tangannya. Dia membantu Rika mengelap dengan handuk mandi dan bertanya dengan sopan, "Nyonya, apakah Anda perlu memakai pakaian mini? Saya akan membawakannya jika perlu." Saat dia berkata, dia menambahkan, "Semua pemijat dan staf layanan kami adalah wanita. Tidak masalah jika Anda tidak memakainya." Rika berpikir sejenak dan berkata, "Lebih baik aku memakainya. Bagaimanapun juga, ini di pemandian. Terlalu malu untuk tak memakainya." Petugas itu mengangguk dan dengan cepat memberikan pakaian mini untuk dia pakai, dan menyiapkan baju mandi lagi untuknya. Setelah Rika mengenakan baju mandi, dia dibawa ke ruang spa. Membuka pintu, staf layanan berkata kepada Rika, "Nona, silakan masuk." Rika mengangguk, dan ketika dia melangkah melalui pintu, dia melihat seorang wanita berpakaian indah sedang duduk di sofa kamar, dan bertanya kepada petugas dengan sedikit ketidakpuasan, "Dia pemijatmu? Setelan mewah itu terlalu berlebihan buatnya. Ada banyak sekali hiasan di tubuhnya, membuatnya terlihat seperti manekin di toko perhiasan. Bagaimana jika dia tidak sengaja mencakarku?" Cynthia pasti marah mendengar ini. Tapi dia mencoba sabar dan berkata di dalam hatinya, "Wanita murahan sialan itu, bilang aku seperti manekin, kau bilang aku pemijat? Lonte bajing." Petugas itu menahan malu saat ini. Melihat Cynthia, dia tidak tahu bagaimana cara memperkenalkannya kepada Rika. Cynthia mengerutkan kening, dan berkata dengan nada yang sangat arogan kepada petugas, "Kamu keluar dulu, aku akan bicara dengannya." Petugas itu segera meninggalkan ruangan seolah-olah dia sedang mendapatkan tekanan, dan menutup pintu di belakangnya. Rika memandang Cynthia dengan waspada, dan bertanya dengan dingin, "Hei, siapa kamu?" Cynthia berkata dengan enteng, "Kamu tidak pantas tahu siapa aku." Rika tiba-tiba membacot, "Kamu ngomong apa? Nyonya tua yang bau kubur, wanita macam apa yang ada di depanku ini? Berpakaian warna-warni dan membawa Hermes palsu, bukankah kamu wanita tua yang syok ngartis?" Cynthia tiba-tiba berteriak dengan marah, "Babi, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah jaket catwalk yang disesuaikan oleh desainer top dunia. Hermesku juga merupakan edisi terbatas teratas. Pakaian yang aku kenakan setidaknya bernilai 5 miliar. Rika dengan jijik berkata, "Kamu mencoba membuatku terkesan ya? Itu jika aku bayi yang belum pernah melihat dunia. Hanya Hermes KW yang rusak saja syok kaya, dan kamu berani mengatakan itu edisi terbatas. Aku beritahu kamu, aku adalah orang yang menggunakan produk asli Hermes." Saat dia berkata, dia segera mengeluarkan ransel Hermes yang dia tempatkan sebelum mandi dari loker, menggantungnya di lengannya dan merentangkannya di depan Cynthia, dan berkata dengan sok, "Buka matamu Cok, ini baru Hermes asli, sederhana tapi mahal, mengerti?" Cynthia melirik Rika, dan tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Melihat senyumnya, Rika tidak bisa menahan bibirnya untuk bacot, "Apa yang kamu tertawakan? Kamu sebenarnya kaget kan saat melihat Hermes yang asli?" Cynthia menghela nafas, dan mencibir, "Apa kamu tahu apa yang disebut miskin? Orang yang seperti kamu ini disebut miskin." Dia berkata dengan penghinaan, "Apakah kamu masih berani untuk pamer di depanku dengan Hermes level rendah yang paling murah?" Segera, Cynthia mengambil Hermesnya, dan mencibir, "Buka matamu bodoh dan lihat dengan jelas. Harga Hermes ini, bisa membeli Hermesmu itu lebih dari 100 lonte babi tua." Rika berkata dengan jijik, "Kamu bicara omong kosong apa? Hah, apa yang kamu maksud?"
bisa membeli 100 Hermes? Cynthia mencibir, 150 Hermes mungkin. Rika mengerutkan bibirnya, aku benar-benar tidak tahu dari mana babi tua itu berasal. Dia sangat menjekelkan dan sangat sombong sekali. Keluar dari sini, jangan ganggu waktuku. Saat Cynthia mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar karena marah, dan dia ingin segera menamparkan Rika untuk memberi pelajaran kepada lonte wanita yang tidak tahu diri ini. Tetapi setelah berpikir lagi, aku datang ke sini, bukan karena ingin menyombongkan diri dengan Hermesnya, tapi ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi dia mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Oke, Rika, terserah kamu, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu lagi. Tidak ada artinya, aku datang kepadamu, karena aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya, bye-bye.